sudah, mari kita lanjut ke ibadah horong hari ini ya. Perkenalkan, yang tugas hari ini adalah saya Kakak Dita Sihotang dengan pemusik Kak Ellen Kutahayan. Di belakang layar ada Bang Porman Haryaja. Dan selanjutnya untuk memulai ibadah kita hari ini, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, buat penyertaan-Mu kepada kami seminggu ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami di setiap aktivitas kehidupan kami, di setiap pelajaran atau studi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami mau mengikuti aktivitas horong sekolah minggu hari ini. Berikan kami hati yang mau taat akan Engkau, berkati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang diajarkan, biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu ini ada teman kita, ada 3 orang yang ulang tahun, yaitu Gesia Cheryl Borhuta PA, itu ulang tahun di tanggal 8 Desember. Yang kedua ada Gibson Manuel Tampu Bolon tanggal 10 Desember. Dan di tanggal 12 Desember ada Abel Junior Sitorus. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat dan sukses buat studinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat nasnya dari gereja diambil dari Filipi 4 ayat 7. Kakak bacakan ya adik-adik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 dalam bahasa Batak. Yuk kita saksikan kiriman video adik-adik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di parbadia debata pardamei mahamu gabesun dengan jala diramoti maton timuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5:20 di parbadiai debata pardamei mahamu gabesun dengan jala diramoti ma tondimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan di haroro ni Tuhan ta Yesus Kristus mauliate. 1 Tesalonika 5 ayat 23 di parbadiai debata pardame ima hamu gabe sun dengan jala diramoti ma tondimuna nang roha
nang daging asa iya soha surahan di haroroni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Mauliate. Diparbadiai debata pardamei mahamu gabesun dengan jala diramoti ma tondimuna nang roha nang daging asa iyas so hasurahan di haroro ni Tuhanta Yesus Kristus. Nauliate. 1 Tesalonik 5 ayat 23. Diparbadiai debata pardame imahamu gabesun dengan Jala diramoti ma tondimuna nang roha nang daging asa iyas so hasuruan di haroro ni Tuhanta Yesus Kristus. Mauliate. 1 Tesalonika 5 ayat 27. Diparbadiai debata pardamei mahamu gabesun dengan jala diramoti ma tondimuna nang roha nang daging asayas so hasurahan di haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Diparbadiai debata pardame imahamu gabesun dengan jala diramot ma tondimuna nang roha nang daging asayas so hasurahan diharoni Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Ada Tesalonika 5 ayat 20. Diparbadiai debata pardame imahamu gabe sundenggan jala diramoti matondimuna nang roha nang daging asa iaso hasurahan di haroroni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Mauliate. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Diparbadiai debata pardamai imahamu gabesun dengan jala diramoti matong dimuna naroha nagaging asaias so hasirahan ni haloro ni Tuhata Yesus Kristus. Ada Tesalonika 5 bindu 20. Diparbadiai debata pardamei mahamu gabesun dengan jala diramoti matong dimuna nang roha nang daging asaias sohasurahan diharoro ni Tuhanta Yesus Kristus. Amin. Mauliate. Untuk ayat hafalan minggu depan di tanggal 20 Desember masih sama, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 23, tapi dalam bahasa Indonesia ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita masuk tema minggu ini, mari kita saksikan dulu yuk
tugas-tugas atau aktivitas horong adik-adik yang sudah dikirimkan dari minggu lalu ya. Shalom, namaku Janovan. Teman paling kompakku adalah Matthew. Alasannya adalah dia adalah anak yang baik. Kami berteman dari TK sampai sekarang. Mau lihat deh. Selamat pagi semuanya. Teman saya yang kompak sama saya yaitu Cynthia dan Nafisa. Alasannya, walaupun kami berbeda suku dan agama, mereka tidak memilih-milih teman. Kami bermain bersama dan saling menghargai karena semua manusia sama di mata Tuhan. Terima kasih dari saya Gisela Brigita Syota, Horong 1. Aku mempunyai teman di sekolah, namanya Vincent. Kami suka bercerita saat jam istirahat. Kami sangat kompak. Terima kasih. Saya akan menceritakan 1-2 teman yang kompak dengan saya. Yang pertama, Catherine. Catherine sangat baik kepada Kiki. Kiki juga baik kepada Catherine. Yang kedua, Kanza. Kanza saling berbagi dan tidak sombong dengan Kiki. Seperti sebaliknya juga. Terima kasih. Saya mempunyai 3 teman yang kompak yang bernama Noel, David, dan Kenzo. Saya senang bermain lari-lari di lapangan. Saat itu teman saya Kenzo terjatuh dan saya, Noel, dan David berusaha menolongnya dan membawa ke UKS. Sekian, terima kasih. Teman saya yang kompak sama saya yaitu Zahira dan Salsa. Alasannya, walaupun kami berbeda suku dan agama, mereka tidak memilih-milih teman. Kami bermain bersama dan saling menghargai karena semua manusia sama di mata Tuhan. Terima kasih. Aku punya teman di sekolahku namanya Stephen. Dia adalah temannya paling kompak. Dia teman atau sohibku. Dia sudah seperti saudaraku sendiri karena dia yang lebih mengerti diriku daripada teman-temanku yang lain. Kami selalu bermain bersama. Kami saling berbagi suka dan duka. Dia orang Manado. Kami sama-sama orang luar Pulau Jawa. Karena kami kompak, hal ini disebabkan aku mengerti dia dan dia mengerti aku. Dia tidak pelit, aku juga tidak pelit sama dia. Itu yang membuat kami suka berteman sama dia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membuatkan teman yang baik untukku. Amin. Tema minggu ini, minggu ketiga Advent, diambil dari Matius 25 ayat 1-13. Perikopnya, turut dalam kerajaan Allah. Kakak bacakan ayatnya ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan,
Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Melalui perumpamaan, kita akan memperoleh 2 pelajaran. Yang pertama, semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani kita, sebab Kristus boleh datang tanpa kita duga atau sangka. Yang kedua, jangan melalaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Minyak sebagai simbol iman menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Minggu ketiga adalah Minggu Advent, yaitu menanti kedatangan Yesus Kristus. Menunggu adalah situasi atau sifat atau keadaan yang sangat membosankan. Dalam menanti tidak ada waktu yang ditetapkan, tapi kita dituntut tetap berjaga-jaga, penuh persiapan, baik itu mental, hati, dan pikiran. Contohnya, dalam masa COVID ini, kita dituntut untuk berjaga-jaga, bersiap-siap, yaitu contohnya 1, pakai masker, yang kedua, membersihkan atau cuci tangan, yang ketiga itu menjaga jarak. Yang perlu dihidupkan dalam menanti yaitu menghidupkan api rohani kita dengan baca firman, rajin berdoa, dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Advent ketiga menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Menanti hal membosankan, tapi kita sebagai manusia dituntut seperti perumpamaan tadi, jadi gadis bijaksana yang menanti dengan persiapan, yaitu penuh persiapan dengan minyak, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan. Ayo adik-adik, sudah siap untuk menanti kedatangan Tuhan? Siapkan hati kita, tetap setia dalam Tuhan, dan tetap berdoa sama Tuhan. Amin. Adik-adik, karena minggu depan itu adalah Natal Sekolah Minggu, maka tugas horong kita digantikan dengan liturginya dan lagu per horong ya adik-adik. Adik-adik, kami dari Sekolah Minggu tidak jemu-jemunya mengingatkan adik-adik semua untuk protokol kesehatan COVID-19. Masih ingat ya? Yang pertama itu ada cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, berjemur 10 menit setiap harinya. Dan yang keenam, jangan lupa paling penting ya adik-adik, jangan lupa pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti aktivitas horong dan ibadah pada minggu ini. Berkati kami ya Tuhan, biar kami bisa menanti dengan sukacita untuk kedatangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berikan kami kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga di waktu yang tepat Engkau akan mempertemukan kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terimalah doa anak-Mu ini dengan perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.